Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi pada anak yang berkebutuhan khusus, bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri tentunya ya. Nah, sebelum kembali ke slide dokter, ada pertanyaan dikit nih ya kan. Nah, kalau yang diperiksa nih, pemeriksaannya itu pada saat anak yang berkebutuhan khusus sama anak yang normal, itu ada perbedaan yang signifikannya itu seperti apa mungkin? Pemeriksaannya sih tergantung ya. Kalau pemeriksaan fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala tadi, dia tidak ada perbedaan, sama aja. Tapi ada memang pemeriksaan khusus, nanti kita bahas tentang penyakit-penyakit yang memang rentan diderita oleh pasien-pasien atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka rentan terhadap penyakit, ada beberapa gitu penyakit ya. Contohnya apa, dokter? Contohnya ada fenilketonurin, itu adalah keadaan atau kondisi ketika anak itu dia tidak punya atau tubuhnya itu tidak bisa mencerna protein. Nah, itu nanti akan berbahaya. Kenapa? Karena protein itu akan menumpuk di otak, akan bisa menimbulkan gejala-gejala seperti kejang. Nah, itu yang berbahaya. Itu akan dicek terlebih dahulu dari bayi, itu dari kecil. Juga ada penyakit-penyakit seperti galaktosemia. Itu adalah ketika anaknya itu tidak bisa mengkonsumsi susu yang mengandung laktosa, termasuk juga ASI. Nah, jadi itu kalau misalnya pasiennya terkena itu, kita akan butuh tindakan ataupun terapi yang khusus ya, seperti penggantian susunya, karena kan nggak mungkin anaknya tidak mengkonsumsi mengkonsumsi susu. Oke, baik kalau gitu. Boleh silakan lanjutkan dengan slide kita hari ini. Oke, ini yang general terlebih dahulu ya, tadi ya pemeriksaan fisiknya, terus juga tadi salah satu penyakitnya ada anemia. Nah, sebenarnya anemia ini tidak terkhusus kepada anak yang berkebutuhan khusus, semua anak-anak juga kita lakukan screening anemia. Terus selanjutnya, next dulu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi ada beberapa penyakit yang pada anak berkebutuhan khusus ini dia agak rawan atau punya faktor risiko ya untuk menderita. Yang pertama fenilketonuria atau kita sebutnya PKU. PKU ini apa sih gitu? Jadi dia termasuk kelainan genetik ketika tubuh tidak bisa memproses fenilalanin. Fenilalanin itu salah satu protein ya, salah satu protein dipecah. Nah, salah satunya adalah fenilalanin. Nah, ini biasanya terdapat di dalam protein-protein. Contohnya kalau kita makan daging, susu, nah itu ada tuh kandungan itu. Nah, biasanya normalnya kita kalau konsumsi protein, proteinnya dipecah, kemudian akan bisa diserap ke dalam tubuh begitu kan. Tapi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dia tidak punya tuh, atau tidak bisa, tubuhnya itu tidak bisa mencerna itu, tidak bisa mencerna protein itu, sehingga fenilalanin tadi dia menumpuk di dalam darah. Kalau dia menumpuk di dalam darah, masuk ke dalam otak, dia akan bisa merusak otak sehingga menyebabkan disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual termasuklah dia kemampuan dia berpikir, beradaptasi, dan juga masalah perilaku ya, bisa menjadi tantrum dan lain-lain. Berarti nambah penyakit lagi ya, dokter ya? Iya, betul. Jadi memang harus dilakukan screening sebenarnya. Sebenarnya tuh mudah ya. Pada bayi itu biasanya diambil darahnya itu dari tumit, jadi ditusuk sedikit lalu dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi apakah ada penyakit ini pada anak-anak. Contohnya gejalanya apa? Kalau anak-anak dengan PKU ini dia ada mual ya, muntah, kemudian kulitnya berubah, rambut dan matanya juga warnanya ya berubah, kemudian juga ini nih ada musty odor, artinya apa? Kotorannya itu bau apek kayak gitu. Biasanya kan kalau anak bayi belum berbau ya, atau mungkin bau amis, tapi kalau ini dia kayak bau apek kayak gitu. Terus ada juga kejang ataupun tremor, kemudian eksema seperti alergi begitu, lalu ada growth delay, ini pertumbuhannya jadi terhambat begitu. Jadi nanti ketika dia dilakukan pengukuran tinggi badan ataupun berat badan yang di kurva tadi, biasanya akan ketahuan, oh kok usia segini berat badannya belum
sampai di normal begitu, atau tinggi badannya tidak sampai di usia senormalnya dia begitu. Jadi itulah pentingnya screening mulai dari pengukuran tadi. Oke, yang kedua ada yang namanya galaktosemia. Galaktosemia ini dia masuk juga ke dalam kelainan genetik ya, masuk sama seperti PKU tadi. Tapi bedanya kalau galaktosemia dia tidak bisa mencerna gula susu ya, atau laktosa atau galaktosa, pecahan bagian dari laktosa juga. Nah, tubuhnya itu tidak dapat memproses itu. Kalau kita minum atau makan yang ada kandungan laktosanya itu kan akan diproses kemudian dijadikan energi ya, dalam bentuk energi di dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau anak-anak ini dia tidak bisa memecah itu, sehingga kalau terjadi penumpukan galaktosa tadi bisa merusak hati, otak, mata, bahkan bisa menyebabkan masalah perkembangan begitu ya. Jadi kasihan kan anaknya, jadi lebih baik di screening untuk dilakukan terapi. Dan juga kita menghindari berarti anaknya kalau dia memang galaktosemia, dia tidak boleh mengkonsumsi susu, ASI juga tidak boleh ya, ASI, kemudian susu yang mengandung laktosa, dia bolehnya diganti dengan susu, contohnya seperti susu kacang gitu. Nah, jadi dia nggak mengandung laktosa pokoknya di dalam susu tersebut. Ada susu khususnya yang akan dilakukan peresepan oleh dokter anak, gitu, dokter anak, dokter spesialis anak. Lalu boleh next slide. Oke, nah ini, juga pada anak dengan berkebutuhan khusus atau anak yang tidak berkebutuhan khusus pun sekarang sedang digalakkan SHK ya, screening hipotiroid kongenital. Screening hipotiroid kongenital ini biasanya jadi begini, di dalam tubuh kita ya ada organ yang namanya tiroid. Nah, tiroid itu dia mengeluarkan hormon tiroid yang mengatur segala macam hal, contohnya seperti pertumbuhan, kemudian pertumbuhan emosi itu juga diaturnya oleh hormon tiroid. Itu dipengaruhi juga oleh hormon tiroid. Nah, kalau misalnya tiroidnya ini kurang, maka di dalam tubuh kita itu akan mengalami berbagai macam gangguan. Nah, pada anak-anak dengan hipotiroid ini biasanya disebabkan pertama mungkin karena memang dari genetik ya, yang kedua dari orang tuanya yang hipertiroid, biasanya itu bisa menyebabkan anaknya hipotiroid. Nah, lalu sebelum ke hipotiroid kongenital ada juga sindrom metabolik. Nah, sindrom metabolik ini kalau dulu sindrom metabolik ini biasanya pada orang dewasa ya, seperti berat badan berlebih, gula darah, kemudian kolesterol begitu kan pada orang dewasa. Tapi kita juga tetap harus mewaspadai pada anak-anak yang mungkin terkena sindrom metabolik ini. Contohnya pada kondisi anak-anak yang obesitas. Biasanya kita kalau ketemu bayi atau ketemu anak yang berat badannya gemoy gitu ya, kita tuh kayak gemes gitu. Padahal sebenarnya harus kita waspadai juga apakah ini sudah masuk ke dalam obesitas ataupun belum begitu. Dan juga kita kalau dulu tekanan darah tinggi itu selalu terjadinya pada usia yang dewasa ya, di atas 30 tahunan. Tapi sekarang anak-anak pun sudah sangat banyak yang memiliki darah tinggi. Jadi walaupun masih anak-anak, kita tetap melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital biasanya, walaupun dia keluhannya mungkin cuma demam atau lemas gitu. Ke fasilitas kesehatan kita tetap ukur tanda-tanda vitalnya untuk mencegah sindrom metabolik ini. Kenapa? Karena kalau sudah terkena sindrom metabolik, nanti larinya bisa saja ada risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes di usia muda. Nah, kita nggak mau sumber daya manusia ya di Indonesia ini jadi memiliki banyak penyakit begitu. Makanya tujuannya kita harus screening kesehatan terlebih dahulu. Ini tadi ya yang saya bicarakan, ada hipotiroidisme kongenital. Ketika kelenjar tiroidnya tidak menghasilkan hormon tiroid yang cukup. Tadi ya, hormon tiroid itu ibaratnya kalau kayak kendaraan, dia kayak oli sama bensinnya. Jadi jalannya kehidupan itu salah satu yang penting juga adalah hormon tiroid yang mengontrolnya. Jadi kalau dia tidak punya cukup hormon tiroid, maka akan terjadi berbagai macam permasalahan ya. Contohnya seperti keterlambatan perkembangan, intelektualitasnya juga terganggu, dan yang paling penting juga adalah masalah pertumbuhan tadi. Ini kaitannya dengan stunting juga ya. Jadi kalau tujuannya dilakukan screening hipotiroid itu untuk mendeteksi apakah
anak ini akan ada kemungkinan untuk stunting ke depannya karena dia mengalami gagal pertumbuhan. Oke, sebelum dilanjutkan kita iklan lagi dokter Oke, ya. boleh. Oke, dah. Pemirsa tetap bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama kita sehat.